Salam semangat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Yang saya harapkan kita semua dapat mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan semangat karena kita percaya bahwa Tuhan sementara merencanakan hal yang baik bagi kehidupan kita bersama. Dan sebelum kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi hari ini, saya ingin mengawali dengan berbagi hal yang saya syukuri. Beberapa malam yang lalu, ketika suami saya pulang dari kantor, saya sudah selesai makan malam dan saya menunggu sampai suami saya selesai membersihkan dirinya. Dia pergi mandi, lalu ganti baju dan sudah siap, saya tawarkan makan malam. Sambil menemani suami saya menikmati santapan malamnya, saya pun mulai berbicara. Saya ceritakan sepanjang hari apa yang saya lakukan. Bahkan saya menceritakan juga apa yang saya lalui beberapa hari sebelumnya. Lalu saya kaitkan cerita yang satu dengan cerita yang lain. Lama-lama waktu terus berjalan, saya pun menyadari sepertinya dari tadi yang berbicara itu saya terus karena saat sementara berbicara saya sudah mulai rasa haus. Itu artinya saya sudah terlalu banyak berbicara. Sampai akhirnya suami saya bilang, "Ada lagi yang mau diceritakan?" Lalu saya pun tertawa dan saya bilang, udah nggak ada lagi. Kalau Anda mirip dengan saya yang sepanjang hari ketika suami pulang ada saja yang kita cerita terus pada suami. Saya bersyukur suami saya sudah mengerti mengapa saya bersikap demikian. Karena jika Anda sama dengan saya, jangan khawatir jika kita sebagai kaum wanita banyak sekali berbicara, itu adalah suatu hal yang alami. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan informasi dari internet. Jadi dilakukanlah penelitian. Dalam satu hari, rata-rata seorang wanita akan mengeluarkan kata-kata lebih dari 10.000 kata. Sedangkan laki-laki hanya rata-rata sekitar 7.000 kata-kata saja. Jadi itu sudah ada perbedaan yang cukup jauh, 3.000-an kata itu normalnya. Tapi ada juga wanita yang harus mengeluarkan kata-kata lebih dari 10.000 kata, tergantung keaktifan seorang wanita. Karena suami saya sudah mengerti hal ini, jadi dia pun tidak terlalu risau jika saya terus berkata-kata. Biasanya dia akan menyampaikan seperti ini. Hari ini tidak banyak ngomong ya, ya udah saya siap dengerin ya, cerita aja. Kadang seringkali kita sebagai seorang wanita perlu juga mengerti diri kita sendiri. Jika kita memang tidak terlalu banyak kegiatan dalam satu hari, ada baiknya kita mencari cara supaya kata-kata yang memang harusnya kita keluarkan ini tersalurkan. Baik itu dengan menelpon orang lain ataupun berkumpul di satu kehidupan komunitas sosial. Saya bersyukur bahwa ternyata ini adalah satu hal yang alamiah karena para peneliti menguji kepada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dengan rentang usia 4-5 tahun. Jadi ketika para peneliti ini menguji, didapatilah bahwa anak-anak perempuan ini di dalam otaknya memiliki satu protein pidato. Menarik ya. Namanya adalah protein pidato, dikenal seperti itu, yaitu protein FOXP2. Ini hanya sekedar namanya, tapi lebih mudah mari kita katakan sebagai protein pidato. Jadi ternyata protein ini ditemukan 30% lebih banyak di otak anak perempuan dibandingkan dengan otak anak laki-laki. Itulah sebabnya kebanyakan kita mendapati bahwa anak-anak perempuan di usia 1 tahunan lebih cepat berbicara dibanding dengan anak-anak laki-laki di usia yang sama. Jadi jika ada anak laki-laki yang agak menurut kita kok itu lama sekali berbicara, karena memang alamiahnya seperti itu. Anak perempuan lebih cepat berkata-kata, lebih cepat mengatakan mama, papa, ataupun kata-kata hal yang lainnya seperti lapar, minta makan. Nah, seperti itu ya. Inilah hal yang saya syukuri. Saya bersyukur suami saya mengerti apa yang terjadi di otak wanita. Jadi itu tidak menjadi persoalan bagi kami dan tidak juga menimbulkan masalah di dalam rumah tangga. Saya rindu juga agar Anda dapat menemukan hal yang dapat Anda syukuri sepanjang hari ini ataupun di hari-hari sebelumnya. Mari kita rasakan berkat Tuhan, mari kita ingat kembali, mulailah bersyukur.
dari hal-hal yang sederhana, yaitu dimulai dengan hal-hal yang kecil. Mari kita lanjutkan. Judul bacaan renungan pagi kita hari ini, 27 April ialah kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ayat intinya tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Penjelasannya, kalau diterangi oleh roh Allah, orang yang percaya itu memandang kesempurnaan Yesus. Dan oleh memandang kesempurnaan ini, ia bersuka dengan kesukaan yang tak dapat diucapkan. Dalam diri, ia melihat dosa dan keadaan tidak berdaya. Dalam penebus itu, ia melihat keadaan tidak berdosa dan kuasa yang tidak terbatas. Pengorbanan yang diadakan oleh Kristus supaya ia dapat memberikan kepada kita kebenarannya, inilah suatu pokok pikiran atas mana kita boleh merenungkan dengan semangat yang makin dalam dan lebih dalam lagi. Diri tiada apapun, Yesuslah segala-galanya. Kuasa kasih karunia yang mengubahkan dapat menjadikan saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Pada Kristus, kemuliaan Allah telah bercahaya, dan oleh memandang kepada Kristus, merenungkan pengorbanannya, mengingat bahwa di dalam Dia terhimpun segala kesempurnaan. Maka orang percaya itu ditarik lebih rapat dan makin rapat kepada sumber kuasa itu. Betapa penting agar kita mendapat penerangan roh Allah, karena dengan demikian kita dapat melihat kemuliaan Kristus dan oleh memandang, kita diubahkan dari tabiat kepada tabiat di dalam dan oleh iman pada Kristus. Ia mempunyai anugerah dan pengampunan bagi tiap-tiap jiwa. Sebagaimana oleh iman kita memandang kepada Yesus, iman kita menembus bayang itu, maka kita menyembah Allah karena kasih-Nya yang ajaib dalam memberikan kepada kita Yesus, penghibur itu. Orang berdosa bisa menjadi seorang anak Allah, seorang waris surga. Ia boleh naik dari debu dan berdiri berpakaikan jubah terang. Pada setiap langkah maju, ia melihat keindahan yang baru pada Kristus dan makin lama makin menjadi seperti Dia dalam tabiat. Kasih yang dinyatakan terhadap Dia di dalam kematian Kristus membangunkan suatu sambutan kasih yang bersyukur dan sebagai jawab kepada doa yang sungguh-sungguh. Orang percaya itu dibawa dari anugerah kepada anugerah, dari kemuliaan kepada kemuliaan, hingga oleh memandang Kristus, ia diubahkan ke dalam peta itu. Aplikasinya bagi kita hari ini, Tuhan rindu agar kita dapat semakin hari semakin menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan mari hari ini kita mempertahankan tabiat kita yang sudah baik kita jaga dari awal tahun ini. Misalnya kita sudah meningkatkan level kesabaran kita hingga hari ini, mari kita semakin waspada terhadap cobaan godaan setan yang mungkin sedang direncanakan bagi kita. Karena ada pepatah yang mengatakan, semakin tinggi kita naik, semakin terasa goncangan angin itu. Jadi jika ada orang yang berusaha untuk goncangkan kesabaran kita, mari kita tetap bertahan dengan kekuatan dari Kristus. Bisa jadi ada saja yang menguji kesabaran kita, baik di tempat pekerjaan, di jalan raya sedang mengendarai kendaraan, ataupun mungkin bahkan di dalam rumah kita sendiri. Mari tetap teguh mempertahankan level kesabaran kita, bahkan mari kita tingkatkan level kesabaran itu lebih naik kelas lagi untuk hari-hari ke depan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya rindu kita semua tetap bertahan juga di waktu-waktu doa kita kepada Tuhan. Dan saya juga mengajak kepada Anda, jika ada di antara Anda yang rindu untuk didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Baiklah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada kita semua yang terus mendengarkan renungan pagi setiap hari. Mari kita dengarkan kelanjutannya esok hari.
Sampai jumpa, kita tetap jaga kesehatan kita, dan kiranya Tuhan terus memberikan berkat-Nya bagi kita semua. Amin.